Nekat hijrah? Yuk hijrah, tunggu apa lagi? Oke, sahabat-sahabat Katro, tadi kita sudah membahas tentang masa-masa jahiliyahnya Mas Rio nih. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masa transisinya nih Mas Rio. Jadi kan ada beberapa orang itu yang takut hijrah karena takut dimusuhi. Yang pertama, yang paling pertama itu takut dimusuhi sama teman-teman, terus nggak bisa bayangin gimana sih nanti masalah pekerjaan atau apa. Nah itu. Nah sebenarnya kalau Mas Rio sendiri kan ini kan mulai hijrahnya itu kan dari SMA. Nah itu pertama-tama hijrah itu perasaannya kayak gimana? Terus gimana penolakan dari teman-teman itu ada nggak sih sebenarnya? Iya benar Mas Arif. Jadi ya terima kasih ya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu nih sama teman-teman yang sudah mengajak saya gitu untuk hijrah gitu kan. Iya. Karena mereka sudah mengajak saya gitu kan dari dulunya yang tidak baik gitu ya menjadi baik gitu, dan saya juga sampai sekarang pun masih belajar untuk menjadi baik gitu kan. Ya perasaan saya dulu ya itu sangat luar biasa gitu ya. Ternyata yang namanya hijrah itu memang berat gitu. Butuh keistiqomahan kalau orang bilang gitu ya. Tapi sempat ada rasa takut nggak sih? Iya, jadi yang namanya hijrah itu kan itu perlu istiqomah. Kenapa? Karena masih banyak tuh suara-suara dari yang lain gitu kan. Teman-teman masih ada yang nggak rela gitu kita meninggalkan hedonisme kita gitu kan. Kita masih pengen ketenaran gitu kan. Kita pengen nyanyi di atas panggung lagi gitu kan. Nah itu ya sebenarnya, nah itu dia godaannya gitu kan. Karena dengan itu mungkin kita bisa dapat duit lagi gitu kan, nyanyi lagi gitu. Nah tapi ternyata kita bisa menepis itu gitu, karena teman-teman yang mengajak itu kan ya luar biasa gitu ya, meyakinkan kita gitu, dan kita sendiri gitu, intinya di diri kita sendiri, kita harus memiliki keinginan yang kuat untuk berubah gitu. Nah jadi perasaan setelah kita bisa menjalani gitu kan godaan-godaan itu gitu kan, terus teman-teman yang mungkin nggak terima gitu, mungkin sedikit marah gitu ya. Nah itu kita bisa lewatin gitu, dan itu kita merasa plong gitu, lega gitu kan, karena tetap kita menjadi sahabat mereka gitu, kita tetap bisa mengajak mereka gitu kan, ya kita menjadi bagian yang berusaha mengajak teman-teman kita untuk menjadi lebih baik juga gitu kan. Kalau boleh ceritain ini kan itu kan tadi kan ceritanya itu kan buat band dari SMP. Dari SMP sampai SMA. Udah 6 tahun nih bareng-bareng. Nah, ketika mereka tahu Mas Rio nih mau hijrah, itu mereka gimana? Perasaan apa atau reaksi mereka itu gimana? Ya sebenarnya ya mungkin pertama mungkin merasa aneh gitu ya, merasa kaget gitu. Tapi sebenarnya ya itu adalah sebuah pilihan gitu. Ketika saya memilih oke, masa itu sudah lewat gitu. Mungkin mereka yang masih pengen lanjut ya mereka mendapatkan personel baru lagi gitu. Jadi kita untuk hijrah gitu ya, ya intinya kita jangan ragu gitu. Jangan memikirkan nanti seperti apa saya ke depannya gitu. Atau nanti teman-teman kayak mana. Kita harus move on gitu. Kita harus yakin bahwa inilah jalan yang sudah dipilihkan oleh Allah untuk kita gitu. Inilah jalan hijrah gitu kan. Ya siapa tahu nanti teman-teman setelah melihat kita gitu, mereka bisa ikut gitu kan, hijrah juga gitu. Jadi kalau buat teman-teman Katro, jadi yang pertama kali ketika mau hijrah itu jangan takut sama siapapun. Jadi jangan takut dengan bakal dimusuhin teman atau misalnya nanti ke depannya kayak gimana gitu. Karena kalau hijrah itu kan sudah kembali sama Allah. Ketika nanti teman-teman kita dimusuhin ya mungkin kalau teman-teman kita nanti akhirnya dimusuhin, mungkin nanti Allah bakal mengganti dengan teman-teman yang lebih baik. Mungkin kayak gitu ya Mas. Betul. Ya. Atau merubah hati teman-teman kita yang dulunya jadi baik juga. Jadi lebih baik juga. Oke, jadi itu. Jadi reaksinya memang banyak penolakan nih pasti. Terus yang kedua kan akhirnya terus lulus SMA, terus akhirnya di kampus. Nah, di kampus ini baru memulai dakwah Islam itu mulai di situ atau gimana? Bisa ceritakan waktu zaman kuliahnya? Iya benar. Jadi di zaman kuliah gitu ya. Saya juga ketemu teman-teman baru gitu ya. Nah, jadi memang ternyata itu luar biasa gitu. Jadi pergolakan pemikiran gitu ya. Ternyata pas kita masuk ke area kampus gitu ya. Nah jadi ternyata memang yang namanya Islam itu saya langsung menyadari gitu Mas Arif. Ternyata
di kehidupan itu Islam itu tidak hanya sekedar sholat, zakat, puasa, naik haji bilang yang tadi sudah saya. Iya benar. Jadi kan kalau kita di SMA kan itu lebih bahas cuman ya Islam itu tentang cuman kayak rukun Islam itu aja. Sholat, syahadat, sholat itu, dan ternyata setelah hijab baru kebuka semuanya. Benar-benar. Nah jadi pas di kuliah itu kan kita langsung melihat gitu banyak pemikiran-pemikiran gitu yang mungkin aneh dan asing buat kita gitu kan. Nah di situ kita jadi menyadari ternyata benar hidup itu nggak cuma gini-gini aja gitu. Kita melihat bahwa kehidupan itu haruslah berubah gitu ya. Kita nggak bisa selamanya seperti ini gitu. Kita itu harus merubah diri kita menjadi lebih baik, dan bahkan kita nggak hidup untuk diri sendiri gitu kan. Kita punya orang tua, kita punya kawan-kawan, nah seperti itu. Jadi memang masa transisinya itu memang pada saat di kuliahan itu gitu. Akhirnya dari juga mendapatkan komunitas-komunitas baru itu di masa kuliah seperti itu. Tapi kalau untuk sahabat-sahabat teman-teman yang di band juga masih tetap berhubungan sampai sekarang. Iya, masih walaupun cuman via Facebook gitu, via WA gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi jadi yang pasti yang awalnya tadi nggak ngerti Islam jadi lebih ngerti Islam. Nah sekarang kalau dilihat sendiri perbedaannya lebih ke pandangan hidup ya. Jadi kan awal pertama sebelum hijrah itu memandang sesuatunya seperti apa, terus akhirnya memandang sesuatunya jadi lebih baik lagi kan, kayak gitu ya. Iya benar. Iya, dulu saya pernah di pers mahasiswa juga nih kan, di Teknokra Unila gitu. Nah jadi sempat jadi rep wartawan nih gitu kan. Nah jadi banyak juga informasi gitu kan. Tapi di sisi lain gitu ya, kita juga haus gitu akan informasi tentang Islam gitu. Nah tentunya kita harus gabung juga dong ke komunitas yang memberikan informasi tentang itu gitu. Nah jadi saya berpikir kita harus mencari lebih banyak gitu informasi gitu. Dan menurut saya itu sih teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kita jangan mencukupkan diri kita segitu aja gitu. Jadi kita harus melahap lebih banyak lagi gitu. Karena semakin kita banyak mengetahui, semakin kita merasa kurang gitu. Itu yang saya pahami dulu pas masih kuliah. Jadi akhirnya ketika hijrah itulah, jadi akhirnya malah terbuka, malah jadi lebih banyak pengen cari tahu. Jadi Islam itu ditahu jauh lebih luas. Mungkin teman-teman ini yang masih takut hijrah, misalnya masih takut hijrah. Itu tadi tips-tipsnya yang pertama tadi jangan pernah takut, harus tetap istiqomah. Terus yang kedua jangan pernah takut masalah teman, karena teman bakal akan ada gantinya gitu. Atau malah lebih bagus lagi ketika hijrah memang bisa jadi nanti teman-teman bisa ikut dengan kita kayak gitu. Nah, ini kita akan bahas lagi nanti masalah pertama kali kok bisa nih kok ketemu dengan katro. Nah, katro itu apa? Kajian trotoar itu apa? Nah, kalau katro itu sendiri apa nih, Mas? Iya, nah jadi ini yang menarik gitu ya. Ya namanya juga pas di kuliahan kita itu suka ngumpul-ngumpul gitu kan, guyup bareng kawan gitu. Dan kalau kita melihat yang namanya anak muda itu suka musik dan suka motoran gitu ya. Iya. Mungkin kalau zaman sekarang lebih banyak orang yang beli kuota daripada modif motor gitu. Tapi ternyata komunitas-komunitas motor gitu itu banyak gitu ya. Nah, tapi ya kita melihat banyak yang di masyarakat gitu ya, atau misalnya di kehidupan anak muda zaman sekarang ini itu sangat miris sekali gitu ya. Yaitu tadi jadi pergaulan yang bebas gitu, terus hedonisme gitu kan, dan yang lain-lain sebagainya gitu. Bahkan ada yang terjerumus ke ke narkoba gitu. Mereka punya masalah ekonomi, ngebegal dan semacamnya gitu. Nah, kita melihat seperti itu kondisi masyarakat gitu ya. Nah, saya sendiri bagaimana nih caranya supaya bisa mengubah masyarakat gitu ya, tapi dengan cara yang fun gitu ya, yang dengan bahasa yang mereka mengerti gitu. Nah, ini awal saya ketemu dengan katro gitu. Jadi ternyata kajian trotoar itu ya awalnya di Jakarta gitu ya, di Jakarta gitu mulainya gitu. Di Jakarta muncul gitu kan, dan ada teman yang ngasih tahu gitu. Di sana ada kajian trotoar nih alias katro gitu. Kok namanya katro gitu kan. Katro kan gaptek gitu. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Tadi masalah katro itu lebih dalam lagi. Apa itu katro? Namanya katro
lucu gitu kan. Katro itu kan artinya kampungan, kenapa ngambil kata katro itu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Nekat Hijrah, Yuk Hijrah, tunggu apa lagi.